Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Amalia dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik. Terima kasih kepada para panitia pimpinan wilayah Latpel 2 telah memberikan saya untuk mempresentasikan hasil dari isai saya dalam screening 1 kali ini. Yang pertama yang saya hormati adalah Ketua PW IPPNU Jawa Timur Kanita Puput Kurniawati beserta jajaran pengurus PW IPPNU Jawa Timur, dan tak lupa panitia Latpel 2 tahun 2021 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga memberikan kita semoga bisa saling bertukar adu, bertukar pikiran dalam mempersiapkan Latpel 2 kali ini. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalan rahmat, jalan dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Oke, di sini saya sebagai perwakilan dari pelatih PC IPPNU Kabupaten Gresik sangat berharap bisa ikut Latpel 2 PWI PPNU Jawa Timur dikarenakan ada beberapa faktor dari pimpinan cabang Ikatan IPPNU Kabupaten Gresik sendiri. Seperti itu. Latar belakangnya nanti akan saya jelaskan seketika saya sudah memberikan penjelasan untuk menuju judul yang isai yang telah saya buat. Jadi di sini saya membuat isai dengan judul Volunteer menuju kaderisasi Gresik yang sistematis. Volunteer yang dimaksud ini adalah follow up instruktur pelatih. Bicara mengenai hari kaderisasi adalah sangatlah urgent sekali. Kaderisasi itu ibarat adalah suatu jantung dari organisasi. Tanpa kaderisasi, organisasi tidak bisa berjalan dengan semestinya. Seperti itu. Nah, maka dari itu dalam proses kaderisasi itu ada dua aspek, yakni pelaku kaderisasi atau subjek dan sasaran dari kaderisasi atau objeknya. Untuk pelaku kaderisasi sendiri ini adalah individu-individu yang memiliki kapasitas yang lebih untuk bisa memberikan bimbingan kepada sasaran kaderisasi. Nah, yang dimaksud dalam IPPNU kali ini adalah seorang instruktur dan pelatih. Sedangkan sasaran kaderisasi ini adalah kadernya, kader yang akan dibina, kader yang akan dituntun untuk menuju kader yang bisa berkualitas, milenial dan lain sebagainya. Tergantung kebutuhan kader di masing-masing pimpinan cabang ya. Seperti itu. Seperti halnya dalam tingkatan kaderisasi, itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah formal. Formal ada beberapa contoh, yakni kaderisasi formal, informal, dan non formal. Kalau kaderisasi formal itu ada 3, yakni Makesta, Lakmud, dan Lakut. Kalau informal itu adalah Latpel. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengajak kader untuk bisa menjadi seorang kader yang benar-benar berjuang untuk IPPNU di masa yang sekarang atau masa milenial kali ini? Maka dari itu untuk menjadikan kader yang seperti itu, maka dari itu butuh pelaku kaderisasi atau butuh instruktur pelatih yang punya kualitas, punya ilmu yang lebih agar bisa membimbing kader-kadernya menuju kader yang milenial. Seperti itu. Nah, seperti halnya di Kabupaten Gresik sendiri, di sini di Kabupaten Gresik jumlah instruktur dan pelatih adalah sebanyak kurang lebih 38 orang dari 2 kali latihan Latpel, dan ada latihan Latpel yang sudah di luar selain Gresik maksudnya, seperti itu. Tetapi dari banyaknya instruktur yang seperti itu kurang adanya seperti kayak perkumpulan atau lain sebagainya. Jadi efeknya itu saat ada pengkaderan di Kabupaten Gresik itu kayak gantian, ayo seperti hanya kayak ini, ayo kamu aja yang ngawal gitu. Jadi kekurangan tenaga instruktur pelatih
karena kurangnya kesadaran dari diri instruktur pelatih untuk terkait tanggung jawabnya, seperti itu. Maka dari itu saya mengambil yang namanya Volinti. Volinti ini follow up instruktur pelatih yang saya usulkan sebagai 2 atau 3 bulan sekali di Kabupaten Gresik. Nah, konsep dari Volinti ini sendiri adalah karena akan dibuat konsep untuk seperti kayak berfokus kepada 2, yakni sebagai pemateri dan sebagai fasilitator. Kalau sebagai pemateri, instruktur pelatih dilatih untuk memperdalam materi dan nantinya akan di Kabupaten Gresik sendiri itu nanti akan menerbitkan suatu pedoman atau modul Pekesta Lakmo agar bisa selaras di Kabupaten Gresik. Nah, untuk fasilitator sendiri ini akan ada bimbingan dari Volinti seperti halnya PUF itu untuk bertujuan untuk menyelaraskan bagaimana caranya mengkader bersama ketika ada pengawalan, seperti itu. Nah, ketika di dalam PAC itu tidak ada instruktur pelatihnya, maka boleh di dalam PAC itu untuk perwakilan kader yang bisa mengopeni saat pengawalan tersebut. Nah, harapan saya ikut Latpal 2 ini bisa memberikan Gresik untuk bisa Gresik kaderisasinya lebih sistematis lagi, seperti itu, agar bisa melanjutkan estafet perjuangan organisasi yang menjadikan kader itu selalu siap, karena kaderisasi adalah harga mati. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.